Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kemarin itu apa? Oh iya, orang-orang yang mencemarkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dengan perkataan bahwa yang meyakini Allah berjihad itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama di sini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Kemarin kan sudah jelas begitu ya. Imam Abu Hanifah itu pada kenyataannya disepakati bahwa beliau itu bukan mujassim. Dan mukhosomah antara Imam Abu Hanifah dengan orang yang tajsim itu terkenal, masyhur. Nah sekarang kita tanazul nih, walau qaddara anna dzalika waqa'a minhu, dan kalaupun dikira-kira bahwa tajsim itu meyakini bahwa Allah ada pada jihad, ada pada arah, itu terjadi dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu ala sabilil fardhi wat taslim, atas jalan kira-kira dan taslim, al-jadali yang jadali. Dalam pengertian oke lah kita debat, oke lah Imam Ahmad itu mujassimah begitu. Kama yuqaddaru wuqu'ul muhal, sebagaimana dikira-kiranya terjadi perkara yang mustahil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lam yakun lahum udhrun wala hujjatun bittiba'ih. Tidak ada uzur bagi beliau atau bagi orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah dalam pikiran mereka. Dan tidak ada hujah untuk mengikuti Imam Abu Hanifah. Masa kita itu tauhid mau taklid kan begitu? Kalau misalkan oke lah Imam Abu Hanifah itu dia mujassimah. Lah terus kita bahas aja mujassimahnya, jangan bahas Abu Hanifahnya. Lah terus kamu itu kalau Imam Abu Hanifah mujassimah, kamu mau ikut mujassimah kayak Imam Abu Hanifah gitu. Nah, makanya ini kan suka jadi senjata si Wahabi. Si Wahabi mah begini ya mereka mah. Semua imam-imam yang masyhur Asy'ariyah Maturidiyah, mereka pasti bilang di akhir hayatnya jadi Wahabi. Jadi mujassim itu. Ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ada 3 fase. Fase pertama itu fase Mu'tazilah, fase kedua itu fase kita. Ya, Ahlus Sunnah itu fase Aristotelian. Yang ketiga fase Salafus Saleh. Kita bilang begini, siapa yang lebih tahu kepada Abu Hasan al-Asy'ari itu? Apakah Wahabi atau murid-muridnya? Yang murid-muridnya lebih tahu. Kita itu yang mengikuti jalannya Imam Asy'ari itu lebih tahu tentang Imam Asy'ari daripada mereka. Mereka bilang seperti itu. Imam Ghazali tobat juga. Semua dibilang kayak gitu. Ya. Nah, Oke lah terserah kamu lah begitu ya. Itu terjadi pada kenyataan begitu. Cuman apakah karena mereka itu menjadi mujassimah terus kamu juga mau jadi mujassimah? Iya kan? Makanya kita itu sebetulnya kata Syekh Said Fadah begini. Sebetulnya tatkala kita itu berasy'ariyah Maturidiyah, masalah utamanya bukan pada Imam Asy'arinya dan bukan pada Imam Maturidinya, tetapi pada hujah yang mereka bangun. Jadi andai kata Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sebagaimana yang disangkakan oleh Wahabi itu menjadi mujassim, kita mah nggak bakalan ikut, ya udah itu biarin mereka aja begitu. Karena hujah yang qat'i menyatakan bahwa Allah itu bukan jisim, tidak terkena oleh arah. Di dalam ta'liq disebut begini, qala hujjatul Islam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin wa dhannu bi Ahmad ibn Hanbal annahu alima anna al-istiwa laysa huwal istiqrar wan nuzul laysa huwal intiqal walakinnahu mana'a min at-ta'wili hisman lil lubab wa ri'ayatan li salahil khalqi thumma qala wala ba'sa bi hadza zajri. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sangkaan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau itu mengetahui istiwa itu bukan istiqrar, nuzul bukan berpindah, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal itu mencegah dirinya dari mentakwil. Nah, jadi tidak mengatakan itu saja, tapi beliau itu tahu yang namanya turun itu bukan pindah. Jadi Allah itu nuzul. Apakah nuzul bimakna intiqal? Bukan.
Itu kan nanti kelaziman-kelazimannya ditanyakan. Ya, kita tanyakan sama Wahabi nih. Apakah Allah itu nuzul dalam pengertian kalau diterjemahkan itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Mereka kan mengatakan nuzul tuh, mereka mengatakan turun. Nah, kita tanya, turunnya ini pindah atau bukan? Kalau turunnya ini pindah, itulah mujassimah. Kalau turunnya ini bukan pindah, oke. Yang kedua, kalau bukan pindah, itu gerak atau bukan? Kata mereka gerak, itulah mujassimah. Kalau kata mereka bukan gerak, ya udah berarti kita sama mereka sama begitu. Gak ada perbedaan. Cuman kita tatkala membahas nuzul, itu langsung dibahas lawazim yang mustahilnya dinafikan. Mereka mah tidak. Jadi di dalam menjelaskan kepada orang awam, mereka itu tidak lengkap, gak komplit. Kalau mau bilang Allah itu turun sepertiga malam terakhir, bukan pindah. Turun bukan bergerak. Ya, di aras bukan tempat, begitu. Kalau mau lepas dari tuduhan tajsim. Kalau lawazim jisimnya itu diikror, maka itulah hakikat mujassimah. Nah, kemudian ini taklidu fi aqaididdin al-mujma' ala sihatiha la yufidu inda katsirin minal muhaqqiqin. Kenapa? Kalaupun Imam Ahmad bin Hambal itu demikian keadaannya kita tidak bisa taklid. Karena yang namanya taklid di dalam aqaiduddin yang mujma' atas kesohihannya itu tidak akan memberi faedah menurut mayoritas muhakkikin. Dalam pengertian begini, ini akidah-akidah yang benar nih. Allah bukan jisim, ya. Allah bukan makhluk, suci dari sifat-sifat kemakhlukan, suci dari makna-makna kemakhlukan. Nah, itu kan sudah mujma' alaih tuh. Kalau kita taklid mengikuti itu dan meyakini dengan sepenuh hati, tanpa kita tahu dalil menuju ke situ itu apa, itu menurut mayoritas muhakkikin tidak cukup untuk iman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang salah begitu, yang benar saja nggak cukup ditaklid, apalagi yang salah. Jadi ini kita misalkan mengatakan, apa sih maknanya Allah itu tidak sama dengan makhluk? Makna Allah tidak sama dengan makhluk, itu Allah tidak terkena oleh makna-makna yang mana makhluk terkena dengannya. Kalau secara lafaz bisa kena karena tidak ada bahasa yang lain. Seperti cinta. Nah, cinta ini kalau dimaknai sebagai condongnya hati kepada suatu perkara dengan kecondongan yang kuat, maka ini mustahil bagi Allah. Kalau misalkan itu dimaknai, cinta itu dimaknai melebihkan sesuatu atau seseorang dari orang yang lain, itu ada pada Allah. Nah, itu perbuatannya, bukan sifatnya. Kecuali kalau itu dimaknai irodah. Irodah untuk melebihkan satu orang dari orang yang lain, atau satu kelompok dari kelompok yang lain. Makanya disebut Rasulullah itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah condong hatinya kepada Rasulullah. Bukan, karena hati itu mustahil bagi Allah. Karena hati adalah bagian makhluk. Begitu. Itu maksud suci Allah itu dari sifat-sifat kemakhlukan. Dalam pengertian Allah tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu dia bergerak dan diam, maka Allah tidak terkena gerak dan diam. Nah, fa kaifa bit taqlidi fi maqamal burhanul qat'i wa hasalal ijma'u ala fasadih. Kalau taklid terhadap akidah yang benar saja tidak mencukupi untuk sampai kepada keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi taklid kepada akidah yang salah. Wa ma yujadu fi ba'di ta'alifi min taltihis Syekh Ibni Abi Zaidin wa Abi Umar bin Abdul Barri wa ba'di salafi bihi fa fasidun la yultafatu ilaih. Dan apa-apa yang didapati di dalam sebagian kitab-kitab dari perkara-perkara yang dinisbatkan kepada Syekh bin Abi Zaid dan Abi Amr dan Abi Umar bin Abdul Bar dan sebagian salaf mengenai bahwa Allah itu jisim, itu tidak boleh dilirik. Ya, maksudnya itu palsu begitu. Kisah-kisah palsu. Wa hadhihi ta'alif laisat li abna'i madhhabi fal malikiyatu salafan wa khalafan lam yafhamu min qaulihil imam
ibni Abi Zaidin fi risalatihi wa annahu fawqa arsyihil majidi bidzati itsbatal jihati. Nah, ini pun saya memang lihat ya. Jadi di dalam beberapa kitabnya Malikiyah itu dikatakan begini, wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu fawqa arsyihil majid, di atas arsy-Nya yang majid, bidzatihi, dengan zatnya. Coba bahasa ini ya, apalagi sudah diterjemahkan tadi, itu memberi faham apa? Bahwa Allah itu bertempat di arsy. Pasti seperti itu. Cuman ini kan perkataan Abu Zaid ya. Ya, Abu Zaid, perkataan Abu Zaid. Abu Zaid ini Malikiyah. Apakah ada Malikiyah yang memahami seperti itu? Tidak ada. Saya baca kitab Risalah, ini Abu Zaid itu maksudnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab fikih. Jadi bagusnya Maliki itu, mereka di dalam kitab fikihnya pasti mendahulukan tentang sifat 20 dulu. Jadi setelah sifat 20 baru membahas tentang fikih. Saya waktu membaca kitab Risalah itu, membaca matannya, saya pun heran loh, kok begini ya? Wa annahu fawqa arsyihil majid bi annahu bidzat wa annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi, bahwa Allah itu di atas arsy yang majid bidzatihi, dengan zatnya. Tapi tatkala kita misalkan membuka syarahnya Syekh Ahmad Zarruq, itu dijelaskan bahwa yang dimaksud bahwa Allah itu fauqa arsyihil majid bidzati bukan menetapkan jihad bagi Allah, bukan. Jadi yang difahami di sini adalah fauqiyah maknawiyah. Fauqiyah maknawiyah. Jadi Allah itu secara maknawi, Allah itu lebih tinggi daripada arsy. Secara maknawi. Bidzatihi, karena zatnya, bukan karena dijadikan oleh yang lain. Jadi kalau arsy itu tinggi, bijak lillahi, bukan bidzatihi. Arsy itu dia tinggi karena dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tinggi, fauqa arsyihil majid, di atas arsy-Nya yang tinggi, bidzatihi, karena zatnya Allah. Tidak ada yang memahami itu sebagai jihad. Yang memahami ini sebagai jihad adalah Wahabi. Jadi kalau kamu itu mau memahami ya, gini dulu nih. Terlepas dari siapapun yang mengatakan Allah itu di atas arsy dengan pengertian bahwa Allah itu bertempat di arsy, itu sudah pasti salah. Dan kita bisa mengeluarkan dalil-dalil yang qat'i, yang menyatakan secara pasti bahwa Allah di atas arsy itu salah. Selesai itu. Jadi mau siapapun yang mengatakannya dia salah. Qat'an. Sekarang akan ada beberapa kalimat di dalam kitab-kitab yang mana itu secara zahir bisa dimaknai seperti itu. Seperti perkataan Abu Zaid ini di dalam kitab Ar-Risalahnya. Annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi. Ini bisa difahami bahwa Allah itu ada di arsy. Pertanyaannya sekarang, kalaupun itu pemahaman beliau seperti itu, apakah kita bakal ikut? Enggak, misalnya itu. Sekarang yang kedua, adakah pemahaman beliau seperti itu? Nah, kita kan butuh murajih nih. Kita butuh murajih. Murajihnya itu apa? Murajihnya itu pemahaman murid-murid beliau yang punya sanad langsung kepada beliau. Tidak ada yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy, sama sekali tidak ada. Buka dong sarah-sarah yang dibuat oleh murid-muridnya. Nah, si Wahabi makan dari awal mereka itu Hasyawiyah itu ya, Wahabi ya sekarang mah. Mereka masa dari awal sudah ingin mengatakan Allah di arsy. Makanya perkataan-perkataan seperti ini diambil perkataannya tanpa difahami atau ditahqiq apa maksud penulis mengatakan hal itu. Terus itu dijadikan sangkaan. Tuh kan salafus soleh juga mengatakan Allah di arsy. Paham ya? Nah itu. Susah. Ya susah. Bagaimana lagi? Wong emang secara zahir seperti itu. Ya, secara zahir bisa difahami juga seperti itu. Seolah-olah menguatkan perkataan si Wahabi itu. Begitu. Makanya kalau misalkan kita kita lihat perkataan Abu Zaid, misalkan nanti insya Allah kalau kita sudah selesai fikih Syafi'i, kita ngaji fikih Maliki, misalkan kita ngaji Risalah insya Allah kalau ada umur. Ya. Sebelumnya itu mengatakan Allah tidak bertempat. Setelah mengatakan Allah tidak bertempat, wa annahu fawqa arsyihil majid. Ini kan tanakut. Kan begitu? Dan tanakut itu kontradiktif pada ulama yang dikenal seperti beliau Malikiyah. Jadi Abu Yazid itu kalau di Syafi'i itu seperti siapa ya yang fikihnya terkenal itu? Takrib itu siapa?
Abu Suja ya. Takrib. Seperti Abu Suja. Jadi posisinya itu, nah kalau kita kan kenalnya itu kan kenal ulama-ulamanya Syafi'iyah. Ya. Nah selain ulama Syafi'iyah pun kalau Maliki ya Abu Suja itu nggak kenal, apalagi Syekh Nawawi Bantani nggak kenal Maliki itu. Ya Maliki mah beda lagi orang-orangnya. Orang-orangnya itu kayak Imam Sanusi, itu Maliki itu. Kayak siapa namanya Syekh Ahmad Zarruq, kemudian ya ini siapa Abu Zaid. Ya. Itu yang dikenalnya mereka. Fafasidun la yuhtafatu ilahi wa mimma yaziduka tuma'ninatan fi dzalika ma rawahu al-Hafiz Ibnu Asakir fi tabyini kadbil muftari. Nah, kalau misalkan kamu itu masih ada keraguan di dalam hati, tapi kan ini secara zahir Allah di aras. Itu secara zahir Allah di aras. Awas ya, kalau misalkan ada orang nanti, ada perkataan ulama yang secara zahir mengatakan Allah itu di aras. Jangan jadi kamu mau ikut ulama itu, tapi kamu bilang ulama itu salah. Tapi masa ulama itu sekelas Abu Zaid itu salah, kan begitu? Mereka itu muridnya banyak, karyanya terkenal dan barokah. Makanya nih kalau kamu masih ragu nih ada riwayat dari kitab Tabyinu Kadzibil Muftari. Begini perkataannya, An Ibni Abi Zaidin wa qad su'ila anil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini dari Abu Zaid. Abu Zaid pengarang Ar-Risalah ini. Wa qad su'ila, dan beliau itu ditanya tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu gurunya. Makanya saya bilang kebanyakannya Malikiyah itu cari sama kamu ulama Maliki yang bukan Asy'ari, itu nggak bakalan dapat. Tapi ulama-ulama besarnya. Kalau ulama Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu udah macam-macam itu Syafi'iyah mah. Kalau ulama Maliki yang besar-besarnya itu ulama Maliki yang besar-besarnya tidak akan mendapati kecuali mereka itu pasti Asy'ariyah. Pasti Asy'ariyah. Kalau sekarang kita ya, Asy'ariyah Maturidiyah itu kan sudah bercampur, apalagi setelah zamannya Imam Sanusi ini. Jadi pembahasan Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah disatukan. Karena kita mendapati banyak sekali persamaan dan perbedaannya itu hanya khilaful lafzi saja, bukan khilaf hakiki. Nah, kemudian kalau kita melihat Maliki itu sudah Asy'ari terus begitu. Lurus Maliki Asy'ari terus. Kalau dulu kita membuka kitab kalam pun demikian. Ini kalamnya Asy'ari terus. Ini Maturidi terus. Sekarang kita sudah bercampur. Nah Syafi'iyah itu jarang yang bukan jarang ya. Syafi'iyah itu sudah bercampur. Ada yang Maturidi, ada yang Asy'ari, ada yang bercampur antara Asy'ari dan Maturidi begitu. Cuman kalau Maliki tidak. Makanya Abu Zaid ini ditanya mengenai Abul Hasan Al-Asy'ari. Faqala huwa rajulun masyhurun annahu yaruddu ala ahlil bid'ah wa ala al-qadariyatil jahmiyati mutamassikun bisunani. Nah, kata Abu Zaid, Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah seorang laki-laki yang masyhur bahwa beliau itu suka menolak perkataan ahlul bid'ah dan suka menolak perkataan qadariyah dan qadariyah yang jahmiyah, yang mana beliau itu sangat berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa marawahu aidan anhu aidan fi difa'ihi 'anil Imam Ibnu Kullab wa ma'alimna min man nasaba ila Ibnu Kullab bil bid'ata walladzi balaghana annahu yataqalladu sunnata wa yatawalla radda 'alal jahmiyati wa ghairihim min ahlil bid'ah bal kalamuhu fi hadhihi risalah kulluhu dhabbun an aqaidi ahli sunnati wal ajabu minal qaumi kaifa a'radu an kullil i'tiqadati allati awradaha wa khalafat madhhabahum wa tamassaku bi kalimati bidzati allati zannu annaha wafaqat mu'taqadahum. Jadi begitu. Ya, ada kata-kata di sini bidzatihi. Nah, kata-kata itu satu saja itu menjadikan Abu Zaid ini adalah mujassim, atau kalau kata mereka bukan mujassim. Ini adalah salafus soleh yang meyakini Allah di atas arsy. Tapi perkataan-perkataan sebelumnya dan setelahnya tidak dibahas. Harusnya kalau kita mau melihat apa maksud ulama, ini dibahas perkataan sebelumnya dan dibahas perkataan setelahnya. Ya. Dan kebiasaan seperti itu ya berjalan terus sampai sekarang ya. Kalau di masalah nasab, asal ada kata-kata yang bisa dipotong jadi jelek aja tuh tentang Ba'alwi, cokot sama si Kimatban diambil, terus disebarkan jadi hoax kan, mengaku Tuhan lah, Mi'raj 70 kali mah dan lain sebagainya. Wahabi sama, asal ada bidzatihi aja, ambil ceritanya. Tuh, Abu Zaid juga begitu. Tuh, Imam Anu juga begitu. Yang sebelumnya nggak dibahas, yang setelahnya nggak dibahas. Ya, itu aneh karena memang mereka itu pemerkosa
teks. Ya, memperkosa teks. Wasababu wahmi man naqala dzalika an ba'di salafi ma urifa minhum radhiyallahu taala anhum minat tawaqqufi an ta'wiliz zawahiril mustakhilati. Nah, apa sebab perkataan-perkataan orang-orang besar itu dijadikan dalil bagi Jahmiyah atau bagi siapa ini yang menetapkan itu? Hasyawiyah dan Karomiyah yang menetapkan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Diambil perkataan mereka dan bisa menguatkan secara zahir kepada akidah mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang salaf terdahulu itu tidak mau mentakwil dari zahir yang mustahil. Tidak mau mentakwil. Jadi antara di penyebutan dan pemahaman itu kita akan lebih cepat memiliki kesimpulan kan dari apa yang disebut, bukan dari apa yang dipaham. Ya. Jadi kalau misalkan ada perkataan, saya melihat singa di pasar. Yang cepat bagi orang yang tidak paham atas kebiasaan bahasa saat itu, pasti akan menyimpulkan bahwa di pasar itu ada singa, benar-benar singa. Itu yang pertama kali kena. Padahal mutakallim belum tentu mengatakan hal itu yang dimaksud. Jadi antara mantuk dan maksud itu memang yang paling cepat datang itu mantuknya, bukan maksudnya. Nah, mantuk tatkala dikatakan seperti itu, orang salaf itu nggak mau, mereka itu sampai melafadkan maksud. Karena tadi orang sebodoh apa yang mengatakan seseorang itu berdiri di atas atau duduk di atas kursi basah? Itu yang dimaksud adalah kursi yang kehujanan atau kursi yang kena air. Itu siapa yang terlalu bodoh untuk memahami itu? Nggak ada di dalam bahasa kita. Dan di dalam bahasa Arab pun siapa yang terlalu bodoh untuk mengatakan Allah itu ada di aras tatkala disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Padahal di tempat yang lain disebutkan nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Sedangkan aras segitu jauhnya, langit satu dengan langit dua aja jauh, apalagi sampai ke langit ketujuh, apalagi sampai ke kursi, apalagi sampai ke aras. Aras segitu jauhnya, tapi Allah mengatakan begitu dekatnya. Siapa yang bakal memahami itu? Allah di atas aras, Allah bertempat di aras, dan nggak bakal ada yang memahami seperti itu. Itu perkataannya. Makanya tatkala mau mentakwil, mereka itu tidak memerlukan untuk mentakwil. Dan mereka itu hati-hati ya kalau misalkan ya masa belajar aja bahasa Arab yang benar kamu itu. Begitu. Nah, nahwu 'alal arsis tawa seperti kalimah 'alal arsis tawa. Wa ma asbahahu dan yang semisalnya. Fatuhima anna waqfahum an ta'wiliha li'tiqadihim zawahiraha. Maka banyak nih si Hasyawiyah sekarang itu Wahabi yang memiliki i'tiqad bahwa para salaf itu tidak mentakwil karena mereka i'tiqadnya seperti itu. Jadi tatkala si Wahabi mendengar bahwa Bapak Presiden Soeharto itu duduk di kursi basah selama 32 tahun, itu langsung punya pikiran bahwa Presiden Soeharto itu memang duduk di kursi yang basah 32 tahun. Jadi selama 32 tahun itu kursinya terus-terusan pakai air. Itu pikirannya. Nah, dan pikiran itu dijustifikasi dengan banyak koran. Kursi basah, kursi basah, kursi basah. Tuh ini kan kursi basah. Padahal yang menuliskan kursi basah, i'tiqadnya bukan itu. Makanya kenapa kata Imam Sanusi di dalam Syarah Muqaddimat, salah satu sebab dari kekafiran itu apa? Tidak menguasai uslub Arabiyah. Itu salah satu masalahnya. Begitu. Wahasyahum min dzalik, dan jauh sekali para salafus soleh itu dari i'tiqad zahir yang menjadikan Allah itu melazimi kepada jisim. Wa innama waqqafu an ta'yini ta'wilin laha li ta'addudi ta'wilati sahihati min ghairi ilmin bil muradi minha. Atau kenapa dulu para ulama salafus soleh itu tidak langsung aja menjelaskan? Ya. Kan Rasulullah juga enggak ngejelasin begitu loh. Apakah Rasulullah itu tatkala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa laisa makaniyah? Tidak. Jadi ada kayak gini ya. Orang-orang Wahabi itu pengennya kalau memang Allah itu tidak di aras, kenapa Rasulullah tidak menyebutkan?
Jadi pegangnya itu Rasulullah menyebutkan. Lah kenyataannya Rasulullah memang tidak menyebutkan. Nggak atuh siapa juga yang mau menjelaskan perkara yang sudah jelas. Ya, duduk di atas kursi basah, kemudian berebut kursi, kemudian apalagi yang sering di kita itu panjang tangan. Ya, siapa juga yang gak usah dijelasin begitu, karena itu sudah bahasa kita sehari-hari. Ya, awas kamu jangan deket-deket sama Jamilah. Kenapa? Karena tangannya panjang dan itu majas. Nggak ada, bahasa majas saja belum ada dulu itu. Bahasa majas itu ada setelah kita itu mempelajari kebiasaan urufnya bahasa Arab di dalam berbicara. Kalau kita tidak mempelajari urufnya orang Arab di dalam berbicara, nggak bakalan ada bahasa kata-kata majas, itu nggak ada begitu. Ya. Nah, jadi para salaf itu tidak sampai mentakwil. Kenapa? Karena kemungkinan maknanya banyak. Selain makna yang menetap, karena itu mah lazim aklinya mustahil. Tidak akan melazimkan Allah kepada kejisiman dan kejeriman, yang mana akan melazimkan kepada makhlukan, yang mana akan melazimkan kepada kehadisan, yang akan melazimkan kepada iftikor. Itu mah udah baca, udah nggak mungkin. Nah, selain makna zahirnya apa? Banyak begitu takyinnya. Takyinnya banyak. Kalau di kita kayak apa ya yang banyak itu? Kalau besar kepala itu sombong ya. Kalau besar kepala mah satu tuh. Itu ada kadang-kadang majas. Majas itu maknanya banyak. Maksudnya nggak cuma satu. Bisa dengan makna A, bisa dengan makna B. Karena mereka itu mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang Allah kalamkan, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka para salafus soleh itu tidak mau mengambil posisi mana yang benar begitu. Ya sudah, dibiarkan begitu saja. Celakanya orang-orang setelahnya memahaminya dengan zahirnya. Nah, wa hasyahum min dzalik. Wa inna ma waqafu ala ta'yini ta'wilin lahali ta'adu di ta'wilati sahihati min ghairi ilmin bil muradi minha. Ba'da qat'ihim bi anna zawahirul mustahilata ghairu muradatin albattah. Setelah kepastian mereka bahwa zahir dari lafaz yang dimaksud itu bukanlah yang dimaksud oleh syariat sama sekali. Itu dikotikan dulu, bukan itu maksudnya. Wa ma akbaha ayyuzanna su'u biman la yaliqu bih, dan biman la yaliqu bih, dan betapa jeleknya disangkakan keburukan atas orang yang tidak layak disangkakan keburukan kepadanya. Ya kalau misalkan layak disangkakan keburukan, mari kamu mau nyebutin Umar bin Khattab itu mujassimah. Ya, kita aja yang mikir sedikit bisa sampai bahwa Allah itu bukan jisim. Masa para sahabat dulu yang besar-besar itu mengatakan Allah itu jisim? Masa Imam Asy'ari, coba kita aja ketawa ya. Kita aja waktu membahas akidah Salafi Wahabi, kita itu loh ketawa, terpingkal-pingkal udah kita itu. Getek. Ya. Padahal tuh baru di kaleketek. Tahu-tahu kenapa tuh baru di kaleketek ya. Tapi kan memang geli begitu. Kita membahas gelai. Membahas itu Allah ada tangan, dunia itu pada genggaman Allah, pada genggaman Allah. Kan geli begitu. Ya, itu akidah macam apa? Masa kamu mau bilang para sahabat dulu, para salafus saleh seperti itu akidahnya? Hasya wa hasya. Wa qauluhu wa alla takuna lahu huwa aidan jihadun. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi kepada matan, Allah itu kan tidak ada pada jihad dan Allah pun tidak memiliki jihad. Ila akhirih. Kalamun zahirun la yahtaju ila syarhin. Itu mah sudah jelas, tidak usah memerlukan penjelasan. Ya. Wala yutawahamu fi dzatil aliyati id lam takun jirman wala qaimatan bil jirmi. Dan yang namanya jihad itu tidak disangkakan ada pada zatnya Allah yang agung, yang tinggi, karena Allah itu bukan jirim dan tidak qiyam pada jirim. Wala tattasifu bisigharin wala kibarin, dan Allah itu zatnya tidak disifati dengan kecil dan besar. Ya, jadi tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, itu bukan akbar jismiyah, bukan. Jangan kayak si
Khalid wasewes-wes. Ya, yang mengatakan bahwa itu adalah sifat jisim, sifat zatnya Allah, kibar dan kabir dan azim itu. Ya, Allah mah tidak disifati dengan sighar wa kibar, tidak disifati dengan kecil dan besar. Karena yang namanya kecil itu adalah sesuatu yang susunannya sedikit, besar itu sesuatu yang susunannya banyak. Jadi sesuatu itu tidak akan bisa disebut kecil atau besar kalau dia tidak tersusun. Coba apa yang misalkan kecil atau besar tapi dia tidak tersusun, nggak ada. Ya, kita mengatakan misalkan tablet ini dia lebih besar daripada, coba mana yang lebih besar ini? Tablet ini apa buku ini? Tablet atau buku? Mana yang besar? Lah iya kan kita bingung kan, mau bilang besar ini ya memang ini lebih panjang, mau tapi dia nggak ada lebih tipis, mau bilang besar ini ya ini kelihatannya lebih panjang. Cuma kalau kita punya definisi yang namanya besar itu adalah sesuatu yang mana bagiannya lebih banyak daripada yang lain, mana lebih besar sekarang ini? Jelas kita, makanya butuh definisi kita itu. Kalau nggak pakai definisi, bingung. Ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Begitu. Makanya harus pakai definisi. Itu malah tuluikeun. Wala tatasiwa bisugur wala isat fi jihatin wala laha jihatun. Dan tidak ada Allah itu pada jihad dan Allah tidak memiliki jihad. Annadzalika nafyun liwujudiha. Nah, itu adalah menafikan adanya zat, bukan. Jadi gimana ya? Kan begini, nih kayak si Wahabi. Kalau Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, berarti kamu itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nih, menafikan arah bagi Allah atau dari Allah, itu bukan menyatakan Allah tidak ada. Bagi adanya zat Allah, bukan. Kenapa demikian? Li'anna hadza tawahhumu man hasarul mawjudati fi ma takhayyala minal ajrami wal qaimi biha. Karena kesimpulan seperti itu hanya akan keluar dari orang-orang yang mengatakan bahwa semua perkara yang mawjud itu hanya jirim dan sifat saja. Selain jirim yang sifat, laisa bimawjudin. Selain jirim dan sifat bukanlah sesuatu yang ada. Ya kalau dari gitu mah awalnya, makanya kita bilang kamu mujasimah. Karena menurut kamu mah yang ada itu cuma dua, jirim dan sifat. Ya, jirim itu seperti langit, ya sifat itu seperti birunya. Atau jirim itu seperti matahari, sifat itu seperti bulatnya. Bulat ya ada pada matahari, ya mataharinya ada begitu di situ. Nah kalau matahari kan di mana? Di atas. Kalau bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, ya apa itu namanya tidak ada? Loh, itu bukan menafikan zat, itu mah pikiran kamu yang menyatakan bahwa sesuatu itu harus jirim dan sifat untuk mengada. Walidzalika tajidu sahiba hadzal wahmil kadzibi li hasrihil mawjudati fil ajrami wal qaimi biha waddi'aihi istihalata mawjudin ghairihima taratan yuwafiqul aqla ala wujub iftiqaril hawadis ila muhdisin lakinnahu yu'aridul wahmal kadhiba indama yuridu ayyathbuta wujuba mukhalafatihi ta'ala li jami'al hawadis. Nah, karena itulah lihat, ini karena mereka itu punya kesimpulan bahwa yang ada itu hanya jirim dan sifat. Karena itulah engkau akan mendapati mereka itu, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa yang ada itu hanya jirim dan sifat, minimal di dalam pikirannya. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia tidak sadar apa yang dia pikirkan sebetulnya. Iya kan? Jadi tetap kalau dia mengatakan Allah, kalau Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, dia itu sudah mengatakan bahwa semua yang ada itu pasti jirim. Cuman dia tidak akan mau mengakui hal itu. Padahal kenyataannya dia seperti itu. Kamu akan mendapati orang yang seperti ini kadang-kadang bersepakati, menyepakati akal. Atas apa? Atas hawadis itu pasti membutuhkan kepada muhdis. Hawadis pasti membutuhkan kepada muhdis. Tetapi dia akan melawan wahm yang bohongnya tatkala indama yuridu ayat buta, tatkala hendak menetapkan wajib mukhalafahnya Allah kepada hawadis.
Jadi kalau misalkan dikatakan ini semua baru, ya kadang-kadang mereka itu paham karena gerak dan diam dan sebagainya. Tapi tatkala itu dinisbahkan kepada Allah, mereka langsung buyar. Mereka langsung buyar. Padahal kan begitu ya. Kita ini kan berdalil kepada hudusul alam karena alam itu gerak dan diam. Dan gerak dan diam ini dia adalah arod yang lazim dengan jirimnya, yang mana jika arod lazim dengan jirim, yang dan arodnya itu hadis, maka jirimnya pula hadis, maka semuanya ini hadis. Tapi tatkala membahas Allah dikatakan Allah itu turun. Berarti Allah kan gerak juga. Berarti kan dalil ini kena tuh sama Allah turun. Mereka langsung nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Jadi ini berlaku pada sebagian, tidak berlaku pada sebagian yang lain. Kan kalau dalil qat'i tidak bisa seperti itu. Kalau dalil qat'i itu pasti berlaku bagi semua. Nah, maka faminhum man lam yashabhut taufiqu fi daf'i ma'aradahu min hadzal wahmil kadzib fajazama wal iyadzu billahi ta'ala bi anna mujidal alam jirmun minal ajram. Maka karena mereka itu sudah tidak bisa keluar dari pikiran mereka yang najis itu, akhirnya mereka mengatakan bahwa mujidul alam ini pasti jirim. Ya sudah, mau gimana lagi, wong Allah sudah mengatakannya seperti itu. Jadi akhirnya gak dipakai akalnya. Ya terus gimana? Ya Allah sudah mengatakan Allah di aras, Allah sudah mengatakan turun sepertiga malam terakhir. Kita menerima aja, udah gak usah pakai akal. Loh, kamu tadi bilang bahwa Allah ada itu pakai akal. Sekarang kita waktu membahas Allah gak usah pakai akal gitu. Ya. Jadi gak konsisten. Akhirnya ada apa? Ada kontradiktif di dalam pikiran mereka itu. Dalam pikiran mereka itu. Fajazama wal bi anna mujidal alam jirmun minal ajram wa in lam yumathilhu syai'un minha fil husni wal jamal. Meskipun mereka itu tidak memisilkan sesuatu pun dari alam dengan Allah pada kebaikan dan pada kebagusannya. Jadi paling mentok-mentoknya begini, Allah punya tangan, tangannya lebih bagus daripada tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya lebih bagus daripada wajah kita. Allah punya badan, badannya lebih bagus daripada kita. Allah punya kaki, kakinya lebih bagus daripada kita. Jadi jisim cuman lebih bagus. Itu mentok-mentoknya di situ. Ngebayangin, nggak mau mereka itu ngebayangin. Cuman dikasih makna Allah itu jirim, yang mana jirimnya lebih bagus daripada jirim kita. Tuh si Wahabi itu. Nah, wa in lam yumathilhu syai'un min hafil husni wal jamal wa huwa ma'na qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan itulah menafsirkan surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Jadi Allah punya tangan, tapi tangannya lebih bagus daripada tangan kita. Tidak seperti kita, jauh lebih indah. Allah punya wajah tidak sama seperti wajah kita, jauh lebih indah. Itu mah beda dari surga. Bukan Allah ya kayak gitu mah. Itu mah beda dari surga. La qalaisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita. Allah punya kaki tidak sama dengan kaki kita, tapi lebih bagus, lebih indah daripada kaki kita. Itu mah beda dari surga, yang gitu mah bukan Allah. Ya, malah kadang-kadang enggak usah beda dari surga. Kadang-kadang. Masya Allah. Maksudnya mah sih. Tadinya begitu karena Allah itu jirim. Inda hadzal matrudil mashuti alaih, di sisi apa perkara yang dimurkai atasnya. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah dari pemahaman seperti itu. Makanya kita itu bilang Allah itu tidak bisa, zatnya itu tidak bisa disifati dengan sifat zat dalam pengertian surah, karena surah bentuk sedari awal sudah manfi dari Allah. Karena bentuk itu sudah dinafikan dari Allah. Karena yang namanya bentuk itu adalah arid lil jirmi. Kalau dia jirim, dia punya bentuk. Kalau dia punya bukan jirim, ya tidak ada bentuknya, begitu. Wasababu dolalihi annahu qasa ma lam yara ala ma ra'a bi ghairi jami'in. Nah, ini nanti disebut qiyas bi khilafil jami' atau qiyas bi ghairi jami'in. Kenapa demikian? Sabab kesesatan mereka itu, mereka itu mengkiaskan apa yang tidak dilihat atas apa yang dilihat. Bi ghairi jami'in, tanpa adanya jami'. Jadi yang namanya kias itu harus ada jami'nya. Nih, kamu pernah dengar ayam di Amerika nggak? Gimana berkokoknya? Nggak pernah denger ya? Itu kira-kiranya berkokoknya gimana tuh? Apa sama? Apa pakai yeah? Yeah. Apa pakai itu? Apa biasa aja? Gitu.
Nah kita kan belum melihatkan. Cuma kita gini aja, ini ayam itu ayam. Berarti ada jami kan? Nah kita mengkiaskan itu ke sini. Maka sifat-sifat yang kita lihat ini kita nisbahkan kepada ayam yang belum kita lihat tuh. Itu kias bil jami'. Nah si Wahabi mah Allah tadi disamain kayak gitu. Kita kan belum melihat Allah, tapi kita melihat diri kita. Bahasanya begini nanti kan, ada hadisnya itu ada hadisnya. Khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam atas bentuknya Allah. Secara zahir seperti itu. Berarti mengkiaskan. Kalau kita mau tahu Allah, ya lihat aja Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu ala suratihi, atas bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi Adam punya wajah, kiaskan saja Allah pun punya wajah. Kalau Nabi Adam punya tangan, kiaskan saja Allah punya tangan. Kalau Nabi Adam punya kaki, kiaskan saja Allah punya kaki. Cuman laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apa-apa Allah mah. Maka tangannya tidak seperti tangan Nabi Adam, wajahnya tidak seperti wajah Nabi Adam, kakinya tidak seperti kaki Nabi Adam. Tapi jauh lebih indah dan jauh lebih besar. Itu tuh. Subhanallah. Siapa? Wahabi itu gara-garanya kias bighairi jami'. Jadi kias kosa malam yara ala ma ra'a bighairi jami'. Mengkiaskan apa yang tidak dilihat atas apa yang dilihat tanpa adanya jami'. Nggak bisa, padahal Allah sama kita nggak ada jami' atuh. Nggak ada. Kalau misalkan Nabi Adam sama kita, coba Nabi Adam punya wajah nggak? Kenapa? Tahu dari mana? Emang kamu pernah ngeliat Nabi Adam? Misil. Nabi Adam manusia, kita manusia. Ya, Nabi Adam tangannya berapa? 2, 4, 3, 4. Dua-duanya kanan apa kanan satu kiri satu? Tahu dari mana? Misil dari kita. Jadi kita mengkiaskan yang belum kita lihat dengan yang kita lihat, karena kita ini anak cucunya Nabi Adam. Begitu. Kalau ke Allah ya nggak bakalan bisa. Nggak ada jami'nya. Wala haula wala quwwata illa billah. Fahalaka wal iyadzubillah. Maka mereka itu binasa. Na'udzubillahi min dzalik, tidak memakai akalnya dengan benar. Wa min haula iman tabayyana lahu anna mujidal alam law kana jirman lawajaba huduthu wal azima fi dzalika daur aw tasalsul fajazama li ajli hadza ma amara sakhafi qalbihi minal wahmil kadhibi wa huwa anna kulla mawjudin labudda wa ayakuna jirman aw qa'iman bih annal alama hadatsa li nafsihi bi ghairi muhdisin. Lah pada akhirnya nanti begini kesimpulan keduanya, kalau tidak menjadikan Allahnya hadis jirim, menjadikan alamnya qadim. Ini kayak Ibnu Taimiyah. Jadi alam itu tajaddud bi ghairi nihayatin. Karena kan begini, Allah bergerak, berarti kita kan nggak bisa. Kalau misalkan Allah bergerak, ini bergerak, dan kita berdalil kepada hudusnya alam dengan geraknya alam, berarti kita juga harus mengatakan Allah itu hadis. Sedangkan Allah mustahil hadis. Berarti kita tidak bisa berdalil kepada hudusul alam. Ya sudah, berarti alam ini ya qadim. Tidak hadis begitu. Hadatsa li nafsihi li ghairi muhdisin, ada dengan sendirinya tanpa adanya muhdis. Nah, ini mah enggak ada. Kalau kita sekarang yang berpikir seperti ini enggak ada. Waja'atil musibatul lil fariqaini min hirmanit taufiqi wat ta'yid, dan datanglah musibah bagi kedua kelompok ini. Apa musibahnya? Yaitu pengharaman taufik dan pengharaman ta'yid, penguatan di dalam akidah. Wa adami imdadillahi ta'ala al-aqla bin nazar wal fikri sadid, dan tidak adanya imdad, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada akal dengan pemberian apa? Dengan berpikir dan nazar yang tajam. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini diharamkan dari berpikir dengan tajam. Tara diasah itu. Ya, tara ngaji itu dah. Waktu ngaji tara ngilu mikir. Begitu. Jadi enggak diasah banyak akalnya. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berpikir secara tajam begitu. Fa asgha bi udhunihi likadzibil wahmi wal khayal. Maka akhirnya karena tumpul akalnya, akhirnya dia lebih senang mendengarkan kepada orang-orang yang sesat. Karena lebih mudah difaham. Coba kalau kita makan ke Allah itu ya enggak bertempat, tidak ada arahnya, susah memang difahamnya. Tapi kan kita tahu itu dari berpikir, kita masuk ke wilayah makna kan. Yang namanya kita kenal di dalam mantik, kita kenal yang namanya apa? Kulliyatul khams. Di dalam kulliyatul khams itu ada jinis, ada nau, ada
ada fasol, ada arad am, ada arad khos. Yang namanya sesuatu itu kalau dia mustarok dengan sesuatu yang lain, maka dia yang bukan zatnya, maka dia adalah arad am. Kalau arad am berarti dia pasti bertemu pada satu titik tertentu. Jadi kalau kita misalkan mengatakan ya, apakah sapi itu manusia? Bukan kan? Apakah manusia ini sapi? Bukan kan? Apakah sapi ini kena dengan bersuara? Kena kan? Apakah manusia ini kena dengan bersuara? Berarti bersuara ini adalah arad am. Bagi apa? Bagi hewan. Lihat yang di atas. Berarti antara sapi dan manusia ini bersatu pada hayawaniyah, pada kehewanan tuh. Kita memikir, makanya kalau Allah bersuara bahwa perkataannya adalah suara dan huruf, berarti Allah juga kena sama arad am ini. Kesimpulannya cuma dua. Allah itu hewan, subhanallah, atau hewan itu Allah. Gak ada pilihan lagi. Makanya kita mau berpikir, susah gak mikirnya itu? Susah tuh, harus ngaji mantek dulu. Harus berpikir dengan benar dulu. Baru kita punya kesimpulan-kesimpulan dengan yakin, dengan pasti bahwa Allah itu tidak bersuara. Allah itu tidak bergerak, bukan jirim. Setelah berpikir dengan dalam, orang yang gak mau mikir makan udah Allah di aras karena Al-Quran berkata seperti itu, selesai. Jadi kan cuma gitu aja. Allah berwajah karena Al-Quran mengatakan demikian. Lah gimana? Begitu. Karena pikirannya tidak tajam, otaknya tumpul, tidak bisa tidak bisa melihat perkara dengan tajam. Kayak siapa? Wahabois itu ya, Firandoi dan kawan-kawan. Siapa Khalid Bas Wes dan kawan-kawan begitu. Akhirnya kayak mereka. Hah? Waja'atil musibatul lil faruqain. Nah itu. Fa asgha bi udhunihi likadzibil wahmi wal khayali al khaidi fi ma laisa ahlan lahu min ahkami dzil jalali. Yang mana mereka itu sudah memasuki kepada perkara yang mana mereka itu bukan ahli di dalamnya. Bukan ahli mikir begitu kan. Bukan ahli mensifati Allah. Ya, orang itu dulu kalau mau mensifati Allah Subhanahu wa taala itu harus harus belajar dalam dulu. Ya ini cuman nahwu sorof aja masih acak-acakan kok. Ya. Khalid Basalamah itu nahwu sorofnya acak-acakan, Firando ya sama. Coba kamu itu, apalagi sampai balagoh nggak bakalan tahu mereka itu. Tapi sudah berani masuk kepada Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu dalil bahwa Allah di atas. Mikir nggak bisa, nahwu sorof acak-acakan, balagoh nggak tahu, nggak ngerti. Kalau cuman memahami Al-Quran dengan terjemahan kita, memahami sesuai dengan terjemahan nggak usah kuliah jauh-jauh. Anak TK aja tanya, coba baca sama kamu. Allah bersemayam di atas arsy, seperti Allah di mana di arsy. Udah kayak gitu kesimpulannya itu. Ya, udah dari anak kecilnya. Terus ngapain itu sekolah sampai ada fakultas akidah segala begitu, fakultas usuluddin. Ya. Kalau itu suka jadi candaan itu. Uculudin. Ya, fakultas Uculudin. Itu ada tafsir hadis di situ ya. Jadi bukan tafsir hadis tapi teknik hadis. Fakultas teknik hadis. Masya Allah. Nah, bukan ahlinya berpikir, mereka malah berpikir. Ya akhirnya kayak gitu. Akhirnya berimajinasi. Walam ya'lam hadzal musghi udhunahu lil wahmi annahu laisa ma'a hadzal wahmi illa adamu syu'ur bidzatin laisat bijirmin wala aradin. Dan tidak mengetahui orang-orang yang meminjamkan telinganya nih sama si Khalid Basalamah, sama si Firanda, ini dipinjemin telinganya buat mereka, didengerin ceritanya. Itu tidak mengetahui karena waham bahwa dia itu laisa ma'a hadzal wahmi, tidak ada beserta waham ini kecuali ketidaksadaran bidzatin kepada zat yang bukan jirim dan bukan arad. Selama itu dia tidak pernah ingat kepada Allah. Karena yang diingatnya itu jirim yang dia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Akhirnya Allahnya gak pernah keingat. Kalau kita itu zikir ya Allah, Allah, Allah. Itu kan gak ada jirim.
bukan jirim, bukan arod, kan begitu. Jadi tepat kalau bahasanya apa? Wusul. Orang yang ngaji tauhid itu tatkala zikir wusul. Orang yang mujasimah itu tatkala zikir, mereka itu tidak wusul. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sadar bahwa ada entitas yang bukan jirim, bukan arod. Mereka gak pernah sadar sama Allah itu. Orang-orang mujasimah, si Wahabi itu gak pernah sadar akan adanya Allah. Cuman ngomong-ngomong aja Allah, 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 Allah. Padahal yang diomonginnya itu jisim. Adapun Allahnya yang bukan jisim, mereka mah jangankan mengakui itu sebagai Tuhan, sadar aja akan adanya, enggak. Kalau kita mah ya belajar ada perkara yang basitoh, bukan jirim, bukan arod, tapi bukan Allah, kan ada. Atas kira-kiranya ada kita mengadakan, namanya huyula itu. Ya. Tapi pun kalau itu ada, itu bukan Allah. Kenapa? Karena huyula ini dia harus beda dengan yang lain. Antara huyulat yang satu dengan huyulat yang lain harus berbeda, maka dia mustahil kodim. Begitu. Apa yang membedakannya? Ya pokoknya beda. Apa basaid itu misalkannya sebelum dia huyulat. Misalkan al basaid itu kan seperti roh, ya, dan malaikat. Nah, ruh malaikat bukan? Bukan. Sama-sama basaid. Sama. Berarti harus beda. Kalau beda berarti bukan apa? Bukan kodim. Tidak kodim. Apalagi kalau mereka punya afrod kan. Ruh ini ada afrodnya tuh. Ruh ini ada afrodnya. Itu harus hadis tuh. Malaikat ini ada afrodnya, harus hadis. Allah mah gak ada afrodnya. Dan bukan jenis tuh. Ya. Liur nu ada ngukeun. Pusing. Yuk ngomong apa? Ya iyalah harus belajar tuh. Begitu. Ya. Laisa ma hadzal wahmi illa adamu syu'uri bi dzatin laisa bijirmin wal aradin wa la yalzamu min adami syu'uri bi syai'in adamu wujudih. Dan tidak lazim dengan ketidaksadaran akan adanya sesuatu dengan tidak adanya sesuatu itu. Apakah tatkala kita tidak sadar akan keberadaan sesuatu menjadikan sesuatu itu tidak ada? Ya enggak. Ya. Jadi kata mereka mah Allah tidak ada. Makanya kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, semua orang yang salah akidahnya itu ateis semua. Pada hakikatnya mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Karena di dalam pikiran mereka yang ada bukan Tuhan, tapi ciptaan dan sangkaan mereka sendiri, begitu. Ya. Ateis semua sebetulnya. Nah, mana tadi? Nah, jadi kan enggak. Jadi kalau misalkan mereka itu sampai tidak sadar akan adanya sesuatu, tidak menjadikan sesuatu itu menjadi tidak ada. Begitu. Ya kalau gitu mah enggak bakalan ada orang yang punya jodoh ya. Namanya enggak sadar. Saya itu punya temen ya. Dia itu nikahnya itu sama siapa? Sama temen tetangganya, tetangga depan rumah, pinggir rumah. 5 langkah. Jadi rumahnya ini 5 langkah dari rumah itu jodohnya itu. Itu waktu kecil itu nggak nyangka bakal kawin sama dia, ya, nggak nyangka. Apakah karena dia itu tidak ada pikiran dia itu jodohnya jadi nggak ada jodohnya? Ya enggak lah. Ada musyuur la yazamu adamul wujud. Tidak adanya kesadaran tidak menjadikan tidak ada. Alam ya'lamil aqilu bi anna mattala alaihi minal ajrami wal qaimi biha laula anna Allah ta'ala fatahalahu minal ilmi bih lama adraka minhu syai'an. Tidaklah seorang yang berakal itu tidakkah seseorang yang berakal itu dia punya pemikiran bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pengetahuannya kepada sesuatu yang ada di hadapannya, maka dia tidak akan pernah bisa mengidrok apa yang di hadapannya. Iyalah. Ya. Dan dulu itu coba kalau kita lihat sekarang ya, kan gini nih. Kita tuh kan suka kamu nih ya, ini ada makanan. Ini ada toilet duduk gitu, ya, atau toilet jongkok. Ini ada meja di sini. Terus kamu ada makanan. Kamu harus makan salah satunya, yang satu dicoilin ke toilet, yang satu dicoilin ke meja. Mana yang kamu makan? Ke meja kan? Tolol. Kenapa? Bakteri di meja itu lebih banyak daripada di toilet. Heran kan? Toilet mah kena air terus. Toilet itu terus kena air. Iya, ini kapan diairin terakhir ini? Kamu tahu nggak perkara yang paling jorok itu apa? Bukan mouse komputer.
Mouse komputer itu yang bakterinya paling banyak. Setelah mouse komputer apa? Pegangan tangga eskalator. Itu yang paling jorok tuh. Kita lihat toilet, geli. Toilet, letak usia, sehat. Itu gak bakal ada penyakit. Ya, cuma karena kita mah udah geli ya, udah jijik ya. Gak mau. Coba mindsetnya udah beda. Di meja ini kalau dilihat bakterinya lebih banyak daripada toilet. Terus bakteri ini mau kamu tahu mau nggak tahu sekarang udah jadi beda nih. Udah malas cuman makan di atas saja. Udah malas sekarang. Ini udah yang paling kotor meja itu. Ya, udah yang paling kotor. Di antara yang paling kotor. Apalagi meja kerja itu. Ya. Nah, mau sadar mau nggak sadar bakteri ini tetap ada. Kamu mau sadar mau nggak sadar ada entitas yang mana dia itu bukan jiri bukan aurat, tetap aja ada. Mau kamu sadar, mau kamu nggak sadar. Nah, balau lam yaftah lahu fi syu'uri bidzatihi lama sya'ara biha aslan wal yanzur ilal jamadati wa ilal hayawanatil mumathilati lahu kaifa ta'adzaru 'alaiha idraku ma lam yaftah laha fi idraki wa in kana wadihan 'inda ghairiha. Dan kiaskanlah sama kamu sama jamadat. Jamadat itu nggak sadar kita ada, ini nggak sadar kita ada begitu ya. Kemudian ya batu-batu itu nggak sadar perkara-perkara ada, tapi kan tidak menghalangi adanya perkara-perkara. Gak usah istirahat lah, ini mah terusin aja ya. Lanjut. Gak usah ada istirahat lah. Gok 10 menit deh. Gak usah. Jalaludzatil aliyah fi zuhuriha wa butuniha. Keagungan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Di dalam apa? Di dalam nampaknya zat Allah dan di dalam tersembunyinya zat Allah. Fadzatul aliyatu wujuduha muhaqqaqun wajibun. Maka zat Allah subhanahu wa ta'ala itu adanya itu muhaqqaq. Dalam pengertian adanya nyata. Wajibun yang tidak mungkin sampai tidak ada. Adanya nyata yang tidak mungkin sampai tidak ada. Muhaqqaq wajib. Jadi bukan mungkin. Azharu min kulli zahirin. Lebih jelas daripada semua perkara yang jelas. Wa kullu juz'in min ajza'il alam wa kullu sifatin min sifatihi tulhiju bidzalika bilisanil hal. Dan semua bagian dari bagian-bagian alam dan seluruh sifat dari sifat-sifat alam itu memuji kepada zat Allah dengan lisan halnya. Jadi kan kalau bagi kita begini ya, mana yang lebih jelas tuh antara bakteri dan bulan, mana yang lebih jelas? Bulan, kenapa? Karena bulan lebih besar. Ya, makanya kalau mau punya istri yang lebih jelas, awonya ya, banyak lebih besar. Kalau misalkan mau yang kurang jelas, banyak lebih kecil. Ya, jadi kurang jelas ini begitu. Istri saya mah nggak jelas. Saya mau yang lebih jelas. Salah tuh, Bang. Ini bakteri ini. Ada bakteri. Jadi bakteri itu kan sama bulan itu jelas mana? Jelas bulan. Bulan itu lebih jelas daripada bakteri. Kotan. Sekarang kalau kita tanya jin sama matahari itu jelasan mana? Jelasan matahari. Kenapa? Karena kamu pakai standar yang dilihat. Ya, pakai standar yang dilihat. Tapi kalau standarnya kita rubah, ya, kita bisa mengatakan bahwa malaikat itu lebih jelas daripada kita. Ya, karena yang namanya jelas itu kan nampak. Ya kan? Dan sesuatu yang nampak itu tidak mungkin bisa nampak kalau dia tidak ada. Sekarang kita lihat derajat keadaan kita dengan keadaan malaikat. Adanya kita itu paling lama berapa lama tuh? 60 tahun, 65 tahun. Paling lama itu sudah 100 tahun udah paling lama itu. Adanya malaikat berapa lama? Bisa miliaran tahun. Maka mana yang lebih jelas? Malaikat lebih jelas. Paham? Makanya jelas maknawi. Ya. Batin hissi nanti begitu. Batin hissi. Jadi maksudnya bagaimana? Allah itu kan zahir. Zahir itu yang paling nampak. Batin itu kan yang paling tersembunyi. Yang paling nampak maknan, yang paling tersembunyi hisian. Kamu cari kemana-mana Allah mah gak bakalan ketemu tuh. Ya kamu cari ya, ini kita lihat lah, kita kira-kira lah begitu. Jadi kan kalau bisa diestimasi nih, jarak antara bumi dengan langit berapa?
Jarak antara langit 1 sampai langit 2 berapa? Terus sampai ars estimasikan sama kamu berapa? Ya, itu kira-kiranya ya. Kalau ada teknologi yang bisa menyampaikan kamu ke ars, kamu sampai ke ars, kamu cari Allah di ars, gak bakalan ketemu. Kenapa? Karena Allah itu al-batin. Tapi kamu itu gak perlu ke ars untuk ketemu sama Allah, gak usah. Ngaji tauhid aja udah ketemu begitu. Karena Allah itu al-zahir. Paham? Makanya zahir maknan, tapi batin hisian. Makanya semua yang ada, baik jirimnya atau a'rodnya, itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan halnya, bilisani halih. Wa tufsihu bihi abyana wa awdaha min ifsahil maqal, dan menjelaskannya yang lebih jelas dan lebih bentes. Apa bentes itu? Lebih fasih aja ya. Lebih fasih daripada lisanul maqal. Lakin ma'adzalika la tariqa. Lihat ya, kalau misalkan yang namanya lisanul maqal, kamu sesering apapun bertasbih atau memuji kepada Allah, itu pasti ada berhentinya, pasti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dah, 2 kali ini di tengah-tengahnya kamu berhenti dulu. Tapi kalau iftikor diri sama Allah, nggak ada jedanya. Ya, makanya lisanul hal afsah. Dia lebih fasih. Lakin ma'adzalika la tariqa ila ma'rifati haqiqatiha bima fataha lana ta'ala fi idrakihi min haqaiqil kainatil hadisati. Akan tetapi meskipun demikian, tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat zatul aliyah Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah dibukakan oleh Allah untuk kita. Di dalam mengidrok Di dalam mengidrok perkara yang dibukakan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa hakikat-hakikat kainat, al-hadisah yang hadis, idla mithlalahu ta'ala minha jalla wa azza, karena tidak ada misil bagi Allah Subhanahu wa taala dari hawadis. Jadi meskipun hawadis ini banyak dan hawadis ini wajib kepada Allah, kamu cari Allah nggak bakalan ketemu. Dengan cara hisi mana ya Allah tuh, katanya sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Langit dunia kan langit 1 tuh. Ya, atau mentok-mentoknya langit 4 tuh. Bisa lah kira-kira ke sana. Kita cari ya jam 2:30 malam udah belum. Kita cari ke sana atau pakai teleskop tuh, pakai teropong tuh. Set sampai ke sana. Enggak bakalan ketemu. Oke, kalau enggak bakalan ketemu berarti kita nyerah ya. Kan mungkin gini ya, kalau misalkan sampai ada roket pun, kalau sampai ada roket itu mau nyampe ke Ares dan antara bumi dan Ares memang ada jaraknya, itu bensinnya enggak bakalan cukup. Itu bensin semua yang ada sealam dunia dikeluarin semua tuh, berapa juta ton galon tuh, liter tuh, keluarin semua. Nanti masukin ke roket ya. Ya, kayak udah dimasukin ke roket ya dimakan. Ya, kan karoket. Ya karoket. Ayo dimasukin tuh. Bong lagi ke atas. Set. Habis. Habis. Iya, makanya saya tuh heran. Kalau misalkan si roket itu sampai ke bulan, itu butuh bensin segimana tuh? Ya, teknologi apa hybrid belum ada. Ya, teuing pokoknya mah kitu nya. Dia lihat sampai manapun kita nggak bakalan ketemu. Lah pada akhirnya jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya buat orang yang pikirannya mujasimah. Dia harus melihat kepada sekeliling. Coba mana yang mirip Allah? Oh, manusia tuh kan. Allah menciptakan manusia Adam atas bentuknya Allah. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Suratihinya kepada Allah. Berarti ini apa? Oh, sudah kiaskan saja. Ya, enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa, bukan begitu caranya. Jadi yang kita lihat itu ya semua ini adalah ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau misalkan bentuknya Nabi Adam itu seperti bentuknya Allah. Ya, nah ini kan banyak nanti Wahabi punya itikad seperti ini. Karena Nabi Adam itu diciptakan atas bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Kan kasihan makhluk yang lain, cek malaikat nah betul mirip abi. Kata malaikat itu kenapa enggak kayak saya? Kata malaikat itu. Jadi kan akhirnya tidak ada ciri, tidak ada tanda yang bisa menyampaikan kepada Allah bagi malaikat. Terus malaikat kalau mau kenal sama Allah harus ngelihat manusia gitu. Jin kalau mau tahu sifat Allah harus ngelihat manusia itu punya tangan. Emangnya malaikat punya tangan? Enggak tahu juga. Saya enggak tahu juga.
Banyak kan juga punya mata banyak, ada sayap kan, aslinya ada tangannya, nggak tahu juga begitu. Dia kan itu makanya kan nah itu tamsil tuh, malaikat menulis. Nggak mesti begitu. Ya, kalau pulpennya malaikat punya pulpen. Pulpennya kan pilot. Ayo ya kayak gini. Kalau orang dulu pulpen itu kan bulu ayam, bulu angsa tuh pikirannya. Kalau zaman sekarang mah Gen Z udah bukan itu, apa laptop. Nulis so kebayang namanya ku si wayang pada mentara nulis ya. Kalau dia nggak nulis, malaikat mencatatkan gini nyatet nanti. Ya, pakai tulisan itu. Pakai habis baterai disasar di mana. Udah beda teknologi, udah beda gambaran, udah beda bayangan begitu. Nah, jadi si mujasimah mah nggak ada jalan lain kecuali apa melihat yang terdekat untuk sampai kepada Allah. Padahal pada kenyataannya kamu mau lihat kemanapun juga sama, nggak bakalan tahu, nggak bakalan nemu yang misil sama Allah, nggak. Makanya kita mah jalannya jalan mukhalafah. Nih kita lihat ini gerak, Allah nggak berarti begitu. Nih ini ada batas berarti Allah nggak ada. Oh ini berarti jiri berarti Allah bukan. Kita lihat ini ala thoriqil mukhalafah, bukan ala thoriqil mumasalah. Dengan jalan Allah berbeda, bukan dengan jalan Allah sama. Ya hakikati dzawatihil wajibatil wujud kama lam yakhluq ta'ala lil jamadati wa katsirin minal hayawanati idrokan bima huwa muhaqqaqul wujudi min anfusihal qaribati ilaiha jiddan fama fawqa dzalik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kesadaran bagi batu, tidak menciptakan kesadaran bagi tanah untuk mengetahui keadaan mereka sendiri, apalagi tetangganya, apalagi sama Allah gitu. Ya. Diri sendiri nggak tahu. Kita maka dikasih kesadaran ya, ngaca kan bisa begitu ya. Kita ngaca bisa. Oh, ada bahwa saya begini dan begini bisa. Ya, kita juga sama yang di pinggir tahu gitu ya, sama tetangga kita tahu, sama mantan tetangga juga tahu. Kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka itu. Jamadat ini nggak bisa. Batu itu nggak sadar akan keadaan dirinya dan dia tidak sadar akan keadaan tetangganya begitu. Nah kita sama Allah begitu, nggak bakalan tahu, nggak dibuka sama sekali. Kepada hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak dibuka sama sekali. Fama fawqa dzalik wala ilma li ahadin, apalagi sama yang lebih daripada itu, apalagi sama Allah si jamadat mah. Sama yang paling pinggir aja nggak tahu begitu. Wala ilma li ahadin minal kainati illa bima 'allamahu lahu maulahu jalla wa azza wa fataha lahu fihi bi fadlihi. Dan tidak ada yang diketahui oleh makhluk satupun kecuali apa-apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nantilah kita lanjutkan lagi habis panjang. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita istirahat dulu biar bisa bikin konten ya. Wallahu a'lam bishawab.